Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya, pokoknya apapun tetap luar biasa ya. Saudara, ya saya pengen kita nih belajar bahwa melayani itu ya bukan hanya sekedar kita ada di mimbar. Melayani itu bukan hanya ketika kita menjadi pengerja atau dalam hal-hal yang kelihatannya rohani. Tapi saya pengen hari ini supaya firman Tuhan berbicara bagi kita sehingga membuka wawasan kita sebagai orang Kristen. Ya apa sih ya sebenarnya yang Tuhan mau di dalam kita ini melayani Tuhan. Mari kita buka dulu Lukas, Injil Lukas pasal yang pertama. Ayat yang ke-24, ya ayat 28, maaf ayat 28 sampai ayat yang ke-38 ya. Kita lihat bersama saudara, firman Tuhan berkata ya, ketika Maria saudara, dia menerima kabar bahwa dia akan melahirkan seorang juru selamat. Baca bersama 1, 2, 3. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ayat berikutnya, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ayat berikutnya, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Katakan bersama, amin. Saudara, melayani dengan hati hamba. Dan hari ini diambil contoh dari Maria. Kenapa Maria? Karena Maria itu melahirkan Tuhan Yesus. Begitu banyak resiko bagi Maria kalau dia harus menerima apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Tidak main-main, dia belum menikah ya, dan dia harus hamil. Nanti bagaimana kata orang, bagaimana pendapat orang ya, tetapi kehendak Tuhan itu harus terjadi. Dulu pernah ada saudara di satu kota, anak pendeta hamil ya, ditanya, "Siapa yang hamil kamu?" Dia bilang, "Dari Roh Kudus." Ya, berarti Tuhan Yesus mau punya adik. Ya, jangan percaya, itu bohong ya. Hati-hati ya, ayat firman Tuhan tidak bisa diutak-atik. Roh Kudus hanya satu kali berbicara. Tidak ada lagi sekarang Yesus punya adik. Ya, hanya sekali itu saja. Ya, memang orang Indonesia ini aneh-aneh saudara ya. Sekarang itu ya masih banyak umur belasan tahun sudah pada hamil. Tapi Indonesia sama Jepang itu lebih hebat Indonesia. Umur belasan tahun orang Jepang bikin robot. Umur belasan tahun Indonesia bikin berarti lebih hebat mana? Ya, Indonesia ya. Tapi kita berdoa saudara, sekarang ini banyak. Saya ini pelayanan keliling ke daerah-daerah, banyak roh bunuh diri itu di anak-anak muda sekarang, remaja. Ya, kenapa saudara? Putus cinta, dihianati ya, lalu akhirnya bunuh diri. Makanya buat remaja, ndak usah dulu pacaran. Ya, cari Tuhan dulu, cari perkenanan Tuhan. Dikatakan di sana Maria mendapat sebuah nubuatan. Yesus Kristus akan lahir dan dia akan menggantikan ya, dan dia akan duduk di kursi pemerintahan. Dikatakan meneruskan
bapak leluhurnya yaitu Daud. Saudara, kalau kita menyimak dari zaman perjanjian lama, itu sudah dikatakan oleh Tuhan bahwa Daud itu keturunannya tidak akan terputus, dia akan memerintah selama-lamanya. Dan Yesus Kristus adalah dikatakan anak Daud, ya. Makanya saudara, ya hari ini terjadi perang antara Israel dan Palestina, ya. Kita tidak boleh ikut-ikutan nanti jadi Kristen kadrun. Ya, yang sana bela Palestina, kita bela Israel. Nggak ada hubungannya saudara, ya. Yang dikatakan Israel rohani yang berhak menerima janji Tuhan hanya mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kalau saudara pergi ke Yahudi sana, Israel itu yang orang Kristen hanya sedikit saudara. Yang di Palestina justru juga ada orang Kristen, nggak semuanya Muslim. Ini kita perlu buka supaya jangan berantem. Yang sana ribut, kita juga ikut-ikutan ribut. Ini kan bodoh namanya, ya. Jadi Alkitab berkata, Rasul Paulus bilang, ya tidak semua yang keturunan secara daging, mereka memang secara darah itu Israel. Tidak, mereka semua tidak disebut keturunan Abraham. Walaupun secara daging mereka memang keturunan Abraham. Ya tetapi kita ini yang walaupun secara daging bukan keturunan Abraham, karena percaya kepada Yesus Kristus, kita juga menjadi ahli waris yang akan berhak menerima janji-janji Tuhan. Kita kalau ke Yahudi sana, ke Israel saudara, ya kadang tour guide kita itu dia terangkan tentang Yesus. Oh, di sini Yesus mati, Yesus naik. Kita tanya, kamu percaya Tuhan Yesus? Enggak. Ya, dia bilang agamamu, jangan sangkut-sangkutkan saya, jangan paksa saya percaya. Beberapa waktu lalu kan ada usulan ya untuk di Israel dilarang pemberitaan Injil. Tidak boleh, tetapi pada waktu itu ya masih banyak pertimbangan karena ya salah satu juga penghasil terbesar Israel itu dari wisatawan. Ya orang Kristen banyak datang ke sana. Nah kalau dia harus menutup pemberitaan Injil, ya berarti kan semua tempat wisata-wisata itu juga harus ditutup. Jadi jangan berpikir Israel itu Kristen. Ya di sana itu Yahudi saudara, makanya enggak usah ikut-ikutan demo ya. Bela ini, bela itu, semua tuh anak Tuhan, amin. Kita harus berdoakan semua, tidak dibenarkan membunuh orang. Ya Tuhan itu benci dengan kekerasan. Kita kembali saudara, dikatakan Maria itu bingung bagaimana caranya, aku ini belum menikah. Tapi pada akhirnya ayat yang terakhir tadi dia bilang apa? Sesungguhnya aku ini apa? Hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara saya mau tanya, menurut saudara hamba Tuhan itu siapa? Ya, hamba Tuhan itu definisinya apa? Orang yang taat kepada Tuhan, itu disebut hamba Tuhan. Jadi ya bukan berdasarkan kartu jabatan, ya. Tidak menjadi jaminan seorang pendeta itu sudah pasti hamba Tuhan. Tidak menjadi jaminan ketua sinode itu hamba Tuhan. Kalau dia tidak taat kepada Tuhan, maka dia bukan hamba Tuhan. Sekalipun dia punya kartu jabatan. Ya, jadi kalau saudara tunduk dan taat sama Tuhan, berarti saudara hamba Tuhan atau bukan? Hamba Tuhan. Berarti semua di sini taat sama Tuhan kan? Insya Allah ya. Kalau kita semua taat sama Tuhan, berarti kita semua adalah hamba. Sepakat deal ya. Kita adalah hamba Tuhan. Sekarang kita mengerti, oh berarti kita semua ini hamba Tuhan. Artinya orang-orang yang taat kepada Tuhan. Saya pengen kita baca bersama, yuk sama-sama kita buka Matius 20. Ya, kita lihat Matius 20 ayat 26 sampai ayat 28. Apa sih definisi dari melayani itu? Matius 20 ayat 26 sampai ayat 28. Yesus sedang memberitakan tentang, coba kita lihat dulu ya. Kalau di atas saudara nanti bisa baca sendirilah di rumah ya. Yesus berkata pada waktu itu orang murid-murid sedang berkata siapa yang terbesar. Kalau orang dunia ingin menjadi yang terbesar begini-begini. Yesus berkata ayat 26 begini saudara. Baca 1, 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin terkemuka di antara kamu, menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hambamu.
Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, Yesus berkata, hari ini kalau orang dunia itu berusaha menjadi yang terbaik, yang terkemuka, yang terbesar, oh dia tuh harus mendapat kedudukan yang tinggi, punya jabatan. Tuhan bilang tidaklah demikian dengan kita, anak Tuhan. Amin. Barang siapa, Yesus berkata, ingin menjadi yang terbesar di antara kamu, ya maka dia haruslah menjadi apa? Pelayanmu, ya. Siapa yang mau jadi terbesar di sini? Maka saudara harus menjadi pelayan. Itu baru besar benar di mata Tuhan. Memang diperlukan kerendahan hati, hati hamba untuk bisa menjadi pelayan. Tuhan bilang, barang siapa ingin menjadi yang terbesar di antara kamu, dia harus menjadi pelayanmu. Bapak Ibu, berarti kita di sini semua terpanggil untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya berdiri di gereja. Yesus berkata, belajarlah dari Kristus. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ya, Yesus datang untuk melayani. Lalu kita melayani di mana, Bu Dewi? Ya, di gereja dimulai dari pertama, yaitu di dalam keluarga. Amin. Ya, buat apa kita di mimbar gereja hebat, padahal di keluarga berantakan. Bapak Ibu, mari kita menanggalkan ego dalam keluarga. Ya, contoh saling melayani. Jangan di rumah itu hanya main perintah. Ya, kadang-kadang bapak-bapak suka duduk aja di meja, ambilin teh, ambilin piring, ambilin ini, ambilin itu, ambilin ini. Belajar menjadi yang terkecil dulu, dimulai di dalam keluarga. Ya, ini karakter loh Bapak Ibu. Saya nih ngomong gak muluk-muluk. Kita gak usah ngomong yang hal-hal, semua dimulai dari dalam keluarga. Nggak bisa kita menjadi sesuatu yang wah kalau di dalam rumah saja kita tidak menjadi yang wah. Kenapa? Kalau di luar kelihatan wah, di rumah begini, itu namanya pencitraan. Buat apa? Ya, mari kita mulai dari dalam dulu. Ya, menjadi berkat, saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, suami, istri, anak-anak kita belajar saling melayani. Ya, di rumah bukan hanya jadi bos, tapi nggak apa-apa kita merendahkan diri. Saya percaya kalau kita semua mau melayani dengan hati hamba, kita tanggalkan semua kesombongan kita. Nggak ada tuh orang mau cerai. Amin. Kenapa ada banyak orang mau cerai? Karena semuanya ya pengen dihormati, pengen dihargai. Ya, kamu tuh jadi istri ya nggak pernah hormat sama suami. Ya, istrinya balas, kamu juga emang selama ini kamu jadi suami, kamu pernah mengasihi istri? Nah, semua itu kalau saling-saling begitu, siapa yang menang? Siapa yang menang? Setan toh? Setan yang menang. Tapi kalau semua merendahkan hati dengan hati hamba, saling melayani, ya. Istrinya baru mau tersinggung, suaminya ngomong, "Enggak usah marah saya, memang ini salahku. Maafin aku salah." Istrinya bilang, "Bukan sayang, aku yang salah, bukan aku." Emang boleh? Boleh serendah itu? Boleh saudara, amin. Ya, kita saling merendahkan hati. Itu namanya melayani dengan hati hamba. Nggak usah ngomong yang muluk-muluk. Kalau kita semua punya kerendahan hati, enak hidup ini saudara. Nggak banyak berantem, nggak banyak salah paham. Saya sedih loh, hari-hari ini tingkat perceraian terus naik. Ya, dan di keluarga Kristen banyak terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orang sudah nggak punya hati hamba. Kalau kita semua mau melayani dengan hati hamba di dalam keluarga, ya, istri tunduk pada suami, suami kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya, karena kalau suami tidak mengasihi istri seperti dirinya sendiri, maka doanya itu tidak terjawab. Doanya itu terhalang. Bapak-bapak, sehebat apapun engkau berusaha untuk sukses, kalau engkau nggak mengasihi istri, tidak mungkin engkau sukses. Bilang amin bapak-bapak. Ini firman Tuhan yang ngomong. Istri-istri juga,
Marilah kita belajar menghormati suami kita. Ya, karena mereka adalah imam yang ditempatkan di dalam keluarga. Tapi suami, ya untuk dihormati juga engkau tempatkanlah dirimu sebagaimana supaya engkau itu pantas untuk dihormati. Nah, kalau suaminya pemabuk, ya tukang selingkuh, sama istri kasar, bagaimana mau dihormati? Anak-anakmu juga nggak respect. Kemarin ada yang konseling sama saya, Bu, saya tuh bingung sebagai istri di rumah tangga ini. Aduh, saya udah mau puyeng, rasanya saya mau tinggalin rumah. Kenapa, Bu? Suami saya sekarang tiap hari marah terus. Memang usaha kami goyang, ya keuangan seret. Tapi maksud saya dia itu boyo sabar, aja anak istrinya berdoa. Dia tiap hari marah, maki-maki saya, kena anak, kena. Lah sekarang anak udah gak respect sama dia, Bu. Jadi dia ngomong apa, anak gak ada yang mau denger. Karena dia sendiri kelakuannya gak pantas untuk dihormati. Nah kalau sudah begitu, dia ngamuk lagi, saya yang kena lagi. Itu anak-anak. Aduh, saya bilang keluarga kayak begini saudara, ya banyak orang Kristen begini banyak. Kenapa saudara? Karena sudah gak ada hati hamba. Semakin kacau engkau, semakin kacau rumah tanggamu, semakin ruwet. Udah gitu, ndak mau berkerendahan hati mencari Tuhan sungguh-sungguh. Bapak Ibu dengar baik, keadaan zaman tidak semakin baik, nggak semakin baik. Saya bukan tipe pendeta yang mau tenang-tenangkan saudara. Saya bicara tentang firman Tuhan. Alkitab bilang keadaan di akhir zaman akan datang masa-masa yang sukar, ya sukar. Dan hari-hari ini saya mau bilang, Bapak Ibu, anak-anak muda, ya jangan engkau itu cuma sibuk dengan dirimu sendiri. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Anak-anak muda juga di rumah, ya jangan cuma terikat dengan HP. Ya tiap hari lihat HP, sudah di rumah lihat HP, di gereja lihat HP lagi, mending pulang saja. Bilang amin. Udah gak perhatikan khotbah, buat apa saudara datang ke gereja kalau cuma di gereja main HP juga? Apa yang masuk di otakmu? Gak masuk, pulang saja. Ngapain saya capek-capek khotbah? Orang kok sama Tuhan saja tidak hormat. Bagaimana Tuhan mau memberkati hidupmu? Ya hormati Tuhan. Hormati Tuhan. Saya mau bilang saudara, hari-hari ini engkau gak punya cara lain loh untuk mengatasi kesukaran yang akan terjadi. Anak muda, jangan kau andalkan otakmu yang pintar. Jangan kau andalkan orang tuamu yang kaya. Sekarang teknologi baru bermunculan, ya. Sekarang teknologi itu makin canggih, makin luar biasa, ya. Sekarang muncul teknologi baru AI, ya. Itu salah satu teknologi ya yang bisa meniru kecanggihan bahkan kemampuan manusia. Sekarang saudara, di negara-negara di luar negeri ada khotbah-khotbah yang khotbah itu udah robot, bukan manusia lagi. Loh, yang khotbah robot. Saya kemarin lihat berita ada selebgram AI pertama di Indonesia. Cantik banget ceweknya itu, persis kayak manusia. Dia bisa pakai baju ya yang bagus. Jadi sekarang endorse semua lari ke robot ini. Padahal ini bukan orang. Sekarang gak perlu artis lagi. Ya biar kau mau cantik kayak apapun, sekarang orang bisa bikin robot AI itu dia tuh cowok ganteng, cewek cantik. Pengkhotbah saya ditanyain gini loh, Bu, sekarang menurut Ibu tanggapan Ibu apa? Kok robot khotbah, Bu? Ya, ini tanda apa yang terjadi? Saya bilang ya bisa jadi Tuhan pakai robot. Ya robot itu gak selingkuh. Robot gak ada yang homo, ya enggak? Ya, sekarang pendeta banyak habis selingkuh, habis tidur di hotel sama perempuan, habis homo di hotel, naik di mimbar, nggak ada yang tahu. Malah bisa aja Tuhan pakai robot. Robot nggak selingkuh, robot nggak homo. Ya siapa tahu Tuhan bilang aja dia juga bisa pakai batu kok bisa bikin orang bertobat. Jangankan robot, keledai bisa dipakai Tuhan untuk bicara kepada Bileam. Apa yang nggak mungkin? Ya justru kita nih sekarang hamba-hamba Tuhan bercermin. Kalau sampai robot yang khotbah, bisa nggak orang dijamah Tuhan karena robot khotbah? Bisa. Yang itu dia sampaikan apa? Firman Tuhan kok. Ya, orang dijamah Tuhan tuh bukan karena siapa yang khotbah, tapi dia buka hati apa enggak. Biar Benny Hinn yang khotbah di sini, kalau saudara cuma main HP, saudara mau dapat apa? Ngapain? Saya tuh bingung ya, orang kalau ke gereja cuma main HP, mending nggak usah ke gereja saudara. Ya, bener. Tapi saudara, siapapun yang khotbah di sini, kalau kau buka hati, kau bisa dapat sesuatu nggak? Dapat. Jadi soal jamahan Tuhan itu bukan karena pengkhotbah.
bicara lewat hamba Tuhan ini supaya aku dapat sesuatu. Engkau pasti dapat sesuatu karena kau buka hati bagi Tuhan. Saya bilang, ya nggak ada yang mustahil. Tuhan pakai robot khotbah, saya sih oke aja. Ya, bagus malah karena robot nggak selingkuh. Ya, robot nggak homo. Robot tidak melakukan hal-hal yang ini. Ya memang Tuhan bisa pakai siapa aja. Jadi Bapak Ibu, kita melihat kecanggihan teknologi sekarang begitu luar biasa. Bahkan ke depan, beberapa tenaga manusia itu sudah akan digantikan oleh robot. Mulai dari pabrik, perbankan, semua hanya pakai sistem aplikasi. Mulai dikurang-kurangi nih manusia. Saudara bisa bayangkan, kalau manusia, ya kita ini sudah nggak ada lapangan pekerjaan, nggak ada apa-apa lagi bisa kita lakukan, sementara orang bertambah banyak. Makanya jangan sombong. Sekalipun kau pintar, jangan sombong. Tuhan akan menyertai orang yang berkenan pada Tuhan. Pintar sombong masih rodo-rodo, udah bodoh sombong lagi saudara. Ini lebih gila lagi, saudara. Tapi Tuhan berkata, di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Semua akan digoncangkan. Tapi orang yang hidup benar, orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan tetap melihat penyertaan dan tetap melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Itu yang kita pegang. Makanya hari ini jangan tawar-menawar melakukan firman. Ayo hidupi standar firman Tuhan. Jangan bikin standar sendiri saudara. Kita ini nggak ada apa-apanya. Nggak ada satupun kehebatan kita. Nggak ada keahlian kita. Ya terlalu sombong kalau kita nggak mencari Tuhan. Yesus berkata, memang kita ini semua terpanggil untuk melayani. Anak-anak muda di rumah, coba kau belajar atasi dirimu sendiri. Orang tua jangan salah didik anak. Suruh mereka bertanggung jawab dengan diri mereka sendiri. Jangan kita selalu manja mereka dengan cara-cara kita. Mereka akan jadi anak-anak yang tidak kuat bertempur hari-hari ini. Kita harus bekali loh. Cari Tuhan. Saya nasihati anak-anak saya. Dengar ya dek, akhir zaman ini masa yang sukar. Kalian benar-benar harus hidup takut Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Lalu saudara, kita akan lihat ya, apa sih karakter orang yang melayani dengan hati hamba. Yang pertama itu taat. Maria berkata, Tuhan, sesungguhnya aku ini hambamu. Karena itu, jadilah padaku menurut apa yang Tuhan mau. Ketaatan itu mutlak saudara bagi setiap kita. Kita harus taat kepada Tuhan. Apapun yang Alkitab suruh lakukan, taat. Tidak usah bantah. Tuhan itu udah paling benar dalam hidup kita. Sekalipun berat, memang melakukan firman pasti berat. Tapi ketika kita mau berkata, Tuhan, aku mau taat, maka Tuhan pasti akan memberikan kita kemampuan dan kekuatan. Yang kedua saudara, ketika kita ini menjadi hamba, memiliki hati hamba, melayani dengan hati hamba, maka kita tidak memikirkan kepentingan kita, tapi semua hanya demi kepentingan Tuhan. Dikatakan di sana saudara, kita lihat Galatia 1 ayat yang ke-10. Dikatakan di sana Galatia 1 ayat 10, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Mari kita mau berkenan kepada Tuhan. Seorang prajurit yang sedang berjuang, dia tidak memusingkan perkara-perkara penghidupannya, supaya dengan berbuat demikian, dia berkenan kepada komandannya. Saudara, mari kita hanya mencari perkenanan Tuhan. Memiliki hati hamba itu berarti hanya taat kepada kehendak Tuhan saja. Bukan kehendak kita lagi, tapi kehendak Tuhan. Seringkali melakukan kehendak Tuhan itu tidak gampang. Tapi waktu kita mau, maka Tuhan akan beri kita kemampuan. Maka Tuhan beri kita akan kekuatan untuk menjalani. Hidup ini bukan soal kita, tapi soal Tuhan. Hidup ini bukan soal apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau. Ya, ayo, bukan soal kemampuan, bukan soal kekuatan kita, bukan soal kehendak kita, tapi semuanya soal kehendak Tuhan. Mari kita berlatih diri kita menjelang hari-hari Tuhan yang terakhir. Kita nggak punya kekuatan lain selain taat pada firman Tuhan. Miliki hati hamba. Saya ingat saudara, saya undang imam musik maju ke depan. Kita nyanyi lagu hati hamba ya. Saya ingat saudara, satu kali ketika saya di Solo, ya saya itu mau pelayanan. Lagu ini sangat membekas sekali kepada saya. Kenapa? Karena ada pengalaman pribadi. Waktu itu
Saya mau pelayanan Natal di desa. Saya tahu tuh desanya jauh banget, ya harus naik turun gunung, saudara. Sore itu jam 3 langitnya sudah gelap. Saya bilang sama suami saya, aduh mudah-mudahan enggak hujan. Karena kami enggak punya mobil waktu itu. Mau pelayanan naik motor. Jangan sampai hujan, Tuhan jangan sampai hujan. Ya bener, setengah jam kemudian hujan turun deras banget. Saya keluar, saya tengking, dalam nama Yesus, berhenti hujan. Makin deras, saudara. Bukannya berhenti. Ya saya keluar pakai ayat lagi. Elia manusia biasa. Waktu Elia berkata hujan turun-turun. Waktu Elia berkata hujan berhenti. Debbie Basir manusia biasa. Tapi Allah yang aku sembah sama dengan Allahnya Elia. Aku berkata, hujan berhenti, saya mau pelayanan. Makin deres, malah tambah petir menyambar-nyambar. Jadi saya masuk ke dalam rumah. Saya bilang sama suami saya, kita harus berhikmat loh. Kita ini mau pelayanan tuh naik turun gunung di desa ya. Dan kita naik motor. Kita juga harus sadar diri, kita harus sayang diri kita daripada nanti kita sakit. Belum lagi kalau kesambar petir. Jadi sebaiknya kita batalin ini pelayanan. Itu pelayanan di desa, panti asuhan. Sudah hujan, deres, kalau cuma dalam kota nggak apa-apa. Luar kota naik motor. Saya bilang sama suami, batalin ya. Suami saya bilang, ini sudah tugas kita loh pelayanan. Aku setia kok menganterin kamu. Ayo kita sama-sama, nggak apa-apa naik motor. Hujan ini saya bilang, pakai jas hujan. Dalam hati saya ini suamiku kok semangat sekali ya. Lalu ya udah, karena dia mengingatkan saya, ketika habis dia bilang, ayo setia saya melayani dengan hati hamba. Tiba-tiba tape di kamar saya ganti lagu ini, saudara. Lagi saya merenung, tiba-tiba pujian ini keluar. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, bangkit berdiri bersama, yuk. Menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Saudara, satu hal yang Tuhan cari dari hidup kita pada akhirnya, apakah kita memiliki hati hamba? Kita mulai dari keluarga kita, saudara. Marilah saudara kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bilang, Tuhan, kami tahu Engkau mencari di antara kami hati hamba yang kami miliki. Saudara datang dengan suami dan istri, saudara boleh gandengan tangan. Katakan, Tuhan, kami mau memperbaiki komitmen kami. Dimulai dari kami, suami istri. Agar anak-anak kami mengalami berkat-berkat Tuhan. Kami ada di hari-hari yang terakhir. Kesulitan, kesusahan akan semakin berat. Tanpa penyertaan Tuhan, tanpa perkenanan Tuhan, kami tidak mampu, Tuhan. Kami butuh penyertaan dan perkenanan Tuhan di hidup kami. Bilang pada Tuhan, saudara, ubah kami Tuhan. Biar kami memiliki hati hamba, melakukan semuanya dengan kerendahan hati, dalam pekerjaan, di dalam keluarga. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.